Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kopi Cuseo. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari rancangan Trello yang telah kelompok kami buat. Di sini tim kami terdiri dari 2 orang, yaitu Nurin dan Agustin sebagai development team dan web designer. Lalu Aulia Priyamuryadi sebagai development team dan programmer. Selanjutnya ada product definition atau DOD. Di sini, yang pertama ada fungsional. Yang pertama, user dapat melakukan pendaftaran akun dengan email dan password. Kedua, user dapat melakukan login untuk dapat mengakses web. Ketiga, user dapat melihat notifikasi dan keranjang belanja. User dapat melakukan reservasi meja dengan akun yang sudah dibuat. User dapat menambahkan menu ke dalam keranjang pesanan. User dapat melakukan update menu pada keranjang pesanan. User dapat melakukan checkout pesanan. User dapat melakukan pembayaran secara tunai dan non-tunai. User dapat melihat riwayat transaksi, pesanan, dan reservasi. User dapat melihat event dan promo yang sedang berlangsung. Lalu kode, di sini penyusunan kode pada saat development harus memenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama, clean code. Kode yang dibuat harus tersusun dengan format yang benar dan rapi agar mudah dimengerti. Lalu adanya automate test pada kode yang dibuat, seperti script, UI, performance, keamanan, dan fungsionalitas. Lalu seluruh proses development tercatat dalam dan tersimpan pada FCS atau Version Control System. Lalu ada user interface. Yang pertama, tampilan yang dibuat sesuai dengan hasil riset UI dan UX yang telah dilakukan. Kemudian arsitektur interaksi tidak menyulitkan atau membuat bingung user. Dan yang ketiga, penyusunan rapi, clean, dan sesuai dengan guideline. Lalu yang terakhir ada documentation. Terdapat dokumentasi lengkap dari semua fitur yang dibuat. Terdapat dokumentasi dan log dari semua proses development. Selanjutnya di sini ada product backlog. Yang pertama, sebagai product owner, saya ingin pelanggan memiliki peran dalam penggunaan website self-service Kopi Cuseo. Lalu sebagai product owner, saya ingin pelanggan dapat memiliki akun untuk mengakses ke website, melakukan login atau daftar akun jika belum memiliki akun. Lalu sebagai product owner, saya ingin pelanggan dapat melakukan pendaftaran member untuk mengolah keperluan data pelanggan dan strategi marketing. Selanjutnya, sebagai product owner, saya ingin pelanggan yang sudah memiliki akun dapat melakukan reservasi meja. Sebagai product owner, saya ingin pelanggan dapat melakukan pemesanan menu dengan mudah. Sebagai product owner, saya ingin pelanggan dapat melakukan pembayaran dengan memilih metode pembayaran tunai atau non-tunai. Sebagai owner coffee shop, saya ingin dapat melihat semua riwayat transaksi pesanan dan reservasi. Sebagai owner coffee shop, saya ingin coffee shop yang saya memiliki sistem delivery sendiri. Lalu, sebagai customer, saya ingin adanya sistem upgrade member dan benefitnya. Selanjutnya, di sini ada sprint goals. Sebagai product owner, saya ingin membuat aplikasi berbasis web untuk mempermudah para pelanggan dalam melakukan self-service menu di Kopi Cuseo. Lalu, selanjutnya ada sprint backlog. Di sini yang pertama, sebagai development team, kami ingin membuat tampilan halaman login. Sebagai development team, kami ingin membuat tampilan halaman daftar akun untuk pelanggan yang belum memiliki akun. Sebagai development team, kami ingin membuat tampilan halaman profil untuk pelanggan yang telah memiliki akun. Selanjutnya, sebagai development team, kami ingin membuat tampilan halaman pendaftaran member. Sebagai development team, kami ingin membuat tampilan member card untuk pelanggan yang telah melakukan pendaftaran member. Lalu, sebagai development team, kami ingin membuat tampilan notifikasi dan keranjang belanja. Sebagai development team, kami ingin membuat tampilan halaman reservasi meja. Sebagai development team, kami ingin membuat tampilan halaman bukti reservasi meja. Sebagai development team, kami ingin membuat tampilan daftar menu. Sebagai development team, kami ingin membuat tampilan halaman pemesanan menu. Sebagai development team, kami ingin membuat tampilan halaman bukti pemesanan. Sebagai development team, kami ingin membuat halaman riwayat transaksi, pesanan dan reservasi. Sebagai development team, kami ingin membuat halaman event. Selanjutnya di sini ada list to do, in progress, dan to verify. Sudah kosong, di mana progresnya sudah kita pindahkan ke bagian done, yang artinya sudah selesai dikerjakan.
Nah, yang pertama sini ada UML diagram self-service Kopuchi SEO. Di sini kami telah membuat 5 jenis diagram, yaitu yang pertama ada activity diagram, login. Sini aktornya ada customer dan sistem. Pertama, customer start dengan membuka aplikasi. Kemudian, apakah customer sudah memiliki akun? Jika iya, maka bisa masukkan email dan password. Kemudian, sistem akan memvalidasi. Dan kemudian akan menampilkan halaman utama aplikasi. Sedangkan jika belum, customer bisa melakukan pendaftaran akun, di sistem akan mendaftar akun baru, lalu customer akan memasukkan data email password, kemudian sistem akan menyimpan data, lalu sistem akan menampilkan halaman aplikasi. Selanjutnya, activity diagram bagian daftar member. Di sini aktornya ada 3, yaitu customer, sistem, dan kasir. Pertama, customer akan membuka aplikasi, kemudian melakukan pendaftaran member, dan input data pribadi. Lalu, sistem akan melakukan verifikasi dan menyimpan data member. Lalu, bagian kasir akan menerima data member, mengolah data member, dan mencetak member card. Selanjutnya, activity diagram reservasi. Di sini, aktornya ada 3, customer, sistem, dan kasir. Yang pertama, customer membuka aplikasi, kemudian masuk dengan akunnya sudah tervalidasi, lalu memilih meja yang diinginkan. Sistem akan mengecek ketersediaan meja, apakah meja tersedia. Jika ia akan melakukan konfirmasi ketersediaan meja, jika tidak, customer akan memilih meja yang lain. Selanjutnya, setelah melakukan konfirmasi ketersediaan meja, customer akan memilih tanggal dan jam reservasi. Selanjutnya, masukkan informasi pribadi dan billing details. Sistem akan memvalidasi transaksi, kemudian akan memvalidasi apakah validasi itu valid atau tidak. Jika valid, maka sistem akan menyimpan data reservasi. Jika tidak, maka customer akan ulang masukkan informasi dan billing details. Selanjutnya, setelah sistem menyimpan data reservasi, bagian kasir akan menerima data reservasi dan mengolah data reservasi, kemudian mengkonfirmasi di reservasi, dan customer akan menerima bukti reservasi. Selanjutnya, sini activity diagram pemesanan. Aktornya ada 3, yaitu customer, sistem, dan kasir juga. Pertama, customer membuka aplikasi, kemudian mencari menu yang diinginkan, lalu sistem akan menampilkan daftar menunya, lalu customer akan memilih menu yang diinginkan, kemudian masukkan dalam keranjang order, melakukan checkout pesanan, dan memilih jenis pemesanan. Kemudian sistem akan mengkonfirmasi pesanan dan menampilkan halaman detail pesanan. Lalu kasir akan menerima data pesanan dan memproses pesanan. Selanjutnya yaitu activity diagram pembayaran. Di sini aktor ada customer, sistem, dan kasir. Di sini pertama, setelah customer memiliki pesanan terkonfirmasi, customer akan melakukan pembayaran. Lalu memilih metode pembayaran, dan sistem akan menampilkan option pembayaran. Apakah melakukan pembayaran tunai atau tidak? Jika iya, maka customer akan memberikan uang tunai kepada kasir. Jika tidak, maka membayar menggunakan e-wallet, kemudian memindai pembayaran e-wallet, lalu sistem akan menyimpan data pembayaran. Selanjutnya, kasir akan menerima detail pembayaran dan membuat struk pembayaran. Lalu, customer akan menerima struk pembayaran. Selanjutnya, activity diagram pengiriman. Sini atur ada customer, kasir, bagian dapur, sistem, dan bagian delivery. Customer yang pertama akan memilih jenis pengiriman, lalu mengisi informasi alamat lengkap, lalu kasir akan menerima pesan delivery, dan mengecek pesanan. Lalu bagian dapur akan membuat pesanan, dan sistem akan menyimpan data pengiriman. Bagian delivery akan menerima pesanan dan mengirim pesanan customer. Lalu sistem menampilkan status pengiriman, dan customer akan menerima pesanan. Ya, yang terakhir activity diagramnya yaitu ada aktornya kasir dan owner. Di sini kasir akan menginput bukti reservasi, input bukti-bukti penjualan, membuat arsip penjualan, kemudian membuat laporan penjualan.
Lalu owner akan menerima laporan penjualan. Selanjutnya ada use case diagram login. Sini aktif ada pelanggan. Untuk aktivitasnya sini pelanggan dapat melakukan login dengan input email dan password. Lalu pelanggan juga dapat melakukan pendaftaran akun dengan input data diri. Selanjutnya use case diagram pendaftaran member. Aktif ada pelanggan, kasir, dan sistem. Pelanggan memiliki aktivitas yaitu melakukan pendaftaran member dengan input data diri. Lalu pelanggan juga dapat menerima member card. Selanjutnya untuk kasir dapat menerima data member, mengolah data member, dan membuat member card. Lalu untuk asisten sendiri akan menyimpan data member. Selanjutnya sini ada use case diagram reservasi, aktornya ada pelanggan, kasir, dan sistem. Pelanggan memiliki aktivitas melakukan reservasi, menerima bukti reservasi, dan menerima reservasi. Dalam melakukan reservasi, pelanggan akan input data reservasi. Kemudian bagian kasir ini akan menerima data reservasi, mengolah data reservasi, membuat bukti reservasi, dan menyiapkan reservasi. Lalu untuk sistem sendiri akan menyimpan data reservasi. Selanjutnya ada use case diagram pemesanan. Di sini aktornya ada pelanggan, kasir, dan sistem. Pelanggan memiliki aktivitas melakukan pemesanan dan memilih pesanan. Lalu bagian kasir akan menerima data pesanan dan memproses pesanan. Untuk sistem akan menyimpan data pesanan. Lalu sini ada use case diagram pembayaran dengan aktor pelanggan, kasir, dan sistem. Pelanggan dapat melakukan pembayaran dengan menerima rincian total pembayaran, memilih metode pembayaran, dan menerima bukti pembayaran. Lalu kasir akan menerima pembayaran dan membuat bukti pembayaran. Lalu sistem akan validasi pembayaran. Kemudian ada use case diagram pengiriman. Di sini pelanggan akan memilih pemesanan delivery, lalu input alamat lengkap. Lalu bagian sistem akan menyimpan data pemesanan delivery. Dan di sini ada aktor kasir akan menerima pesanan delivery dan membuat surat jalan. Lalu untuk bagian dapur akan membuat pesanan dan bagian delivery akan menerima pesanan, menerima surat jalan, dan mengirim pesanan. Ya, pelanggan juga dapat menerima pesanan. Yang use case yang terakhir yaitu use case diagram laporan penjualan. Di sini aktor ada kasir sama owner. Kasir ini dapat membuat arsip penjualan dengan input bukti-bukti reservasi dan input bukti-bukti pembayaran. Lalu membuat laporan penjualan dan owner akan menerima laporan penjualan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Intan. Baik, di sini ada kelas diagram Kopicu SEO. Di sini ada kelas user, member, reservasi, menu, pemesanan, pembayaran, pengiriman, dan kasir. Di sini di kelas user ada atribut username sama password. Metodenya yaitu user sendiri. Lalu di kelas member ada atribut ID member, nama, tanggal lahir, dan nomor telepon. Metodenya ada insert, delete, update, dan find. Kemudian di kelas reservasi ada atribut ID reservasi, ID member, tanggal reservasi, nama, email, dan nomor telepon. Metodenya ada insert, delete, update, dan find. Lalu di kelas menu di sini ada view menu. Lalu di sini ada kelas pemesanan, atributnya ada ID pemesanan, ID pelanggan, nama pesanan, tanggal pesan, satuan, jumlah, total. Metodenya insert, delete, update, dan find. Lalu di kelas pembayaran ada ID pembayaran, ID pemesanan, ID kasir, tanggal, total. Metodenya insert. Lalu di kelas kasir ada atribut ID kasir, nama, alamat, dan nomor telepon. Metodenya insert, delete, update, dan find. Lalu yang di kelas terakhir pengiriman, atributnya ada ID pengiriman, ID pelanggan, ID kasir, alamat, dan total. Di sini metodenya insert. Lalu di sini ada generalisasi, di mana semuanya menuju dari member, generasi ke menu, nanti akan view menu, lalu dari reservasi akan ke menu juga, nanti akan di view menu,
Lalu dari pemesanan generalisasi ke menu, lalu akan di view menu juga. Selanjutnya, diagram selanjutnya, di sini ada sequence diagram login, ada konsumen, ada form login, view menu, sistem, dan user. Konsumen akan, yang pertama itu input email dan password. Yang kedua, proses login. Yang ketiga, validasi login. Yang keempat, true false validasi. Yang kelima, pesan validasi disampaikan dari sistem ke konsumen. Terus yang keenam, tampil menu. Selanjutnya ada sequence diagram daftar member, ada konsumen, form daftar member, view menu, sistem, dan member. Yang pertama ada input data pribadi lengkap, yang kedua proses daftar member, yang ketiga tambah data member, yang keempat true false validasi, yang kelima pesan validasi dari sistem ke konsumen, yang keenam akan tampil menu. Selanjutnya ada sequence diagram reservasi, ada konsumen, form reservasi, sistem, dan reservasi. Yang pertama yaitu input tanggal reservasi dan nomor meja. Yang kedua, proses reservasi. Yang ketiga, tambah data reservasi. Yang keempat, true false validasi. Yang kelima, pesan validasi yang dikirimkan sistem ke konsumen. Lalu yang keenam ada display data reservasi. Selanjutnya ada sequence diagram pemesanan, ada konsumen, form pemesanan, sistem, dan pesanan. Yang pertama itu ada input pesanan, yang kedua proses pemesanan, yang ketiga tambah data pesanan, yang keempat true false validasi, yang kelima pesan validasi dari sistem ke konsumen, yang keenam ada display data pesanan. Selanjutnya, untuk sequence diagram pembayaran. Ada konsumen, ada form pembayaran, sistem, dan data pembayaran. Yang pertama itu input metode pembayaran. Yang kedua, perhitungan pembayaran. Yang ketiga, get transaksi. Kemudian yang keempat, akan hitung pembayaran. Yang kelima, display total pembayaran dari sistem ke form pembayaran. Lalu dari form pembayaran ke konsumen akan display total pembayaran. Selanjutnya, ada sequence diagram pengiriman. Ada konsumen, form pengiriman, sistem, dan data pengiriman. Yang pertama itu pilih pengiriman. Yang kedua, data pengiriman dipilih. Yang ketiga, mencari nomor pesanan. Yang keempat, dalam data akan mencari data pesanan tersebut. Yang kelima, ketika data ditemukan, maka dari sistem ke form pengiriman akan mendisplay pesanan yang harus dikirim. Lalu yang ketujuh, yaitu display status pengiriman kepada konsumen. Selanjutnya di sini ada deployment diagram Copy2SEO. Karena berbasis website, di sini ada device-nya yaitu dapat berupa PC atau laptop. Kemudian web platformnya yaitu browser, web base-nya yaitu Copy2SEO self-service. Di sini ada HTTP protokol, kemudian di device-nya ini web server, lalu GSP server-nya ini kita memakai localhost ya, karena berbasis website. Ada login, ada pemesanan, daftar akun, pembayaran, daftar member, pengiriman, dan reservasi. Lalu disambungkan dengan JDBC ke database server, karena kita menggunakan localhost database. Di sini kita menggunakan MySQL dengan database Copy2SEO self-service. Sekian untuk penjelasan semua UML diagram. Selanjutnya akan menjelaskan untuk database. Di sini ada web database self-service Copy2SEO. Di sini ada database dimulai dari yang awal, yang paling bawah fotonya. Di sini ada database untuk Copy2SEO.
Yang pertama ada database event. Kemudian di bawah di event ini ada ID event, nama event, tanggal event, penyelenggara, tentang cara mendapatkan dan gambar event. Kemudian ada database kategori dengan isi tabel, ID kategori, dan nama kategori. Kemudian ada database member dengan isi tabel, ID member, nama member, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor HP, dan email. Kemudian database selanjutnya yaitu ada database menu dengan isi tabel, ID menu, nama menu, harga menu, gambar menu, dan ID kategori. Kemudian ada database pembayaran, isi tabelnya ada ID pembayaran, ID bayar, dan nama metode. Kemudian ada database pengiriman, isi tabelnya ada ID pengiriman dan ID pesanan. Kemudian selanjutnya ada database untuk pesanan. Isi tabelnya ada ID pesanan, ID user, ID shipment, ID menu, ID receipt number, total item, total harga, alamat, keterangan, ID bayar, kemudian receipt, create, date. Selanjutnya ada database reservasi dengan isi tabel ada ID reservasi, tanggal reservasi, ID user, kode reservasi, jumlah orang, no meja, nama, no HP, email, ID bayar, sama reservasi created date. Kemudian selanjutnya ada database shipment. Isi tabelnya ada ID shipment dan nama shipment. Selanjutnya ada database user dengan isi tabel ID user, nama, email, password, image, dan role ID. Dan yang database terakhir yaitu user role dengan isi tabel, role ID, dan role. Itu semua merupakan database yang kami buat di localhost untuk pembuatan website Kopicuseo. Selanjutnya, di sini ada form design untuk web self-service Kopicuseo. Di sini kami membuat form dalam bentuk low fidelity untuk menjadi patokan gambaran seperti apa desain websitenya nanti. Di sini ada form logo, ada email, password, login. Kemudian selanjutnya ada form create account atau daftar akun. Selanjutnya di sini ada form untuk halaman home atau halaman utamanya. Nanti akan ada gambar-gambarnya. Kemudian ada form pendaftaran member. Selanjutnya ada form membership. Ketika sudah mendaftar sebagai member, akan muncul member card-nya. Lalu ada form reservasi. Selanjutnya ada bukti reservasi. Selanjutnya ada form untuk daftar menu. Nanti akan ada foto-foto menunya dan keterangan lainnya. Di sini ada form pesanan atau detail pesanan kita ketika check out pesanan tersebut. Selanjutnya, di sini ada form untuk bukti pesanan nih. Ketika kita sudah memesan, maka akan muncul bukti pesanan atau e-receipt-nya. Selanjutnya, di sini ada form riwayat transaksi untuk pembelian. Jadi, ketika kita sudah berhasil melakukan pemesanan, maka riwayatnya akan tersimpan otomatis di database dan akan tersimpan di halaman riwayat transaksi. Selanjutnya, ada form riwayat transaksi bagian reservasi. Sama halnya juga ketika kita sudah berhasil melakukan reservasi, maka akan tersimpan otomatis di database dan akan tampil di halaman riwayat transaksi reservasi. Lalu selanjutnya di sini ada desain untuk event. Nanti akan ada poster eventnya, nama event, dan tanggalnya. Untuk penjelasan form design sudah semua. Selanjutnya untuk desain interface website-nya akan dilanjutkan oleh Aulia Apriliani.
Selanjutnya di sini sini saya akan menjelaskan desain interface web self-service Kopitiam SEO yang sudah jadi. Nah, ini untuk halaman login-nya, seperti yang udah dibuat pada Logibility tadi. Ini ada logo, kemudian email, password, dan tombol login. Kemudian sini ada halaman daftar akun, gambarannya seperti ini. Sini ada form yang berisi nama, email, password, dan repeat password. Kemudian ada tombol daftar sekarang. Kemudian ini untuk halaman home-nya, di sini ada home, reservasi, menu, membership, dan events. Lalu di bagian navbar atasnya, sini ada notifikasi, kemudian keranjang, dan usernya. Selanjutnya, sini untuk bagian notifikasi, jika diklik akan menampilkan seperti ini. Dan ini untuk bagian halaman menu reservasi yang isinya form reservasi. Selanjutnya, ada halaman bukti reservasi yang berisi kode reservasi, kemudian data-data lainnya ketika user berhasil melakukan reservasi. Kemudian sini ada halaman membership untuk melakukan pendaftaran member. Dan ini halaman membership yang berisi member card dan juga pencapaian kamu dan keuntungan member ketika user berhasil mendaftar menjadi member. Lalu ini untuk bagian halaman checkout-nya, di mana sini tampil metode shipment, kemudian metode bayar, dan rincian pesanannya, lalu total-totalnya. Lalu ini untuk update keranjang ketika user ingin melakukan perubahan pada pesanan. Dan ini ketika user melakukan pemesanan akan muncul struk seperti ini. Kemudian ini halaman riwayat transaksi, di mana sini ada riwayat pembelian dan juga riwayat reservasi. Sini riwayat pembelian isinya isinya berupa nomor nota, tanggal pesan, dan total harganya. Lalu ini untuk halaman daftar events, sini akan tampil list-list event yang sedang berlangsung di Kopitiam SEO. Lalu ini adalah halaman untuk detail eventnya. Nah, ini untuk halaman riwayat transaksi bagian reservasi, tampilannya sama seperti bagian pembelian juga. Tadi satu lagi untuk halaman menu akan tampil katalog-katalog seperti ini. Selanjutnya, sini saya akan menjelaskan, ya di sini kami sudah mencantumkan source code web page yang telah kami buat dalam link GitHub. Ini contoh tampilan coding untuk bagian dashboard. Kemudian sini saya akan menjelaskan bagian retrospektif. Untuk sprint review, di sini inspect problem, sini masih ada fitur yang kurang, masih ada bug, dan desain interface kurang rapi. Sini sudah kami checklist, artinya sudah kami bereskan. Kemudian sini ada solution-nya, yaitu analytic, review, dan testing juga di sini sudah kami lakukan. Selanjutnya yaitu breakdown chart. Ini adalah tampilan breakdown chart dari rancangan Trello milik kami. Di sini kami sudah melengkapi IMA card dari 36, kemudian
harus complete-nya yaitu sudah 100%. Lalu untuk retrospective analisisnya, di sini parameternya ada team size, agile maturity, amount of controversy, conflict of action items, team building activity like quiz and games, kemudian participation of external team member. Di sini what went well. Yang pertama, tim mau mengerjakan tugas bersama. Dalam kerja tim tidak ada miskomunikasi. Dalam kerja tim harus teliti dan serius. Di sini sudah kami cek semua, artinya sudah kami lakukan. Kemudian, what would be improved? Yang pertama ada kerjasama tim, proses pengerjaan disesuaikan dengan timeline waktu, pembagian tugas, dan menyatukan ide dan pendapat yang berbeda. Di sini sudah kami checklist juga, artinya sudah kami lakukan. Lalu yang terakhir, sini ada retrospective action. Yang pertama ada what to stop doing. Sini yang pertama ada kurang disiplin waktu dan pembagian tugas kurang cermat. Sudah kami checklist, artinya sudah kami lakukan. Dan kemudian what to keep doing. Yang pertama kerjasama tim dalam develop aplikasi, tanggung jawab yang baik, menyatukan pendapat dan ide, kalian berkomunikasi. Ini sudah kami cek semua juga. Lalu yang terakhir ada what to start doing, lebih disiplin waktu. Sudah selesai dan sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.